harapannya dengan kita memutuskan jalur saraf simpatiknya tadi yang memberikan stimulasi berlebih ke kelenjar keringatnya itu bisa diredam atau dihilangkan lah pencetusnya itu, Dok. Ya, Dok. Untuk hiperhidrosis sendiri, Dok, biasanya itu dia terjadinya tuh di bagian mana aja, Dok? Apakah telapak tangan aja atau kaki gitu, gimana? Oh ya, mengenai penyebabnya ya, Dok ya. Terus pengobatannya sendiri, Dok, apakah bisa diobati nggak sih, Dok? Soalnya kadang tuh orang kayak ragu-ragu gitu, Dok, mau berobat kan ini udahlah cobain deh pakai deodoran gitu biasanya kan gitu ya, Dok ya. Terus sebenarnya ada nggak sih, Dok? Jangan ragu untuk cari info yang sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya, Dok. Maksudnya dalam hal ini datang ke dokter, datang ke rumah sakit untuk pasien jadi bisa tahu pilihan terapinya ini apa aja sih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung para pemirsa semua. Kembali lagi bersama saya dengan Dr. Ulya yang nantinya akan menemani waktu ke depan Anda, tentunya dalam acara yang sangat luar biasa, menarik dan informatif, yaitu apalagi kalau bukan di Sahabat Wongso. Nah, pada episode kali ini kita nanti akan menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa, tentunya di bidang bedah toraks dan kardiovaskular, yang nantinya beliau juga akan memberikan pengetahuan serta pengalamannya pada kita semua. Nah, pada episode kali ini kita nanti akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan luar biasa yang mungkin dialami oleh sebagian orang. Nah, ini adalah di mana kondisi seseorang mengalami keringat yang berlebih. Nah, kondisi seseorang mengalami berkeringat itu mungkin umum terjadi pada setiap orang. Tetapi kalau misalnya terjadinya secara berlebihan, pasti akan mengganggu aktivitas seseorang tersebut. Kemudian apalagi kalau misalnya keringat tersebut menjadi berlebih juga pasti akan membuat misalnya telapak tangan menjadi basah, kemudian baju menjadi basah. Nah, itu pasti akan mengganggu aktivitas sehari-hari juga. Nah, dalam dunia kesehatan sendiri untuk keringat yang berlebih ini biasa disebut sebagai hiperhidrosis. Nah, pada episode kali ini nanti mungkin para sahabat Wongso di rumah pernah dong mengalami yang namanya keringat yang berlebih. Nah, keringat yang berlebih ini pasti akan mengganggu dong keseharian para sahabat Wongso sendiri. Nah, untuk keringat yang berlebih ini pastinya nantinya akan dibahas lebih lanjut nih sama narasumber kita pada siang hari ini. Nah, kita langsung saja sambut narasumber kita pada siang hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Dr. Yohanes Septiandi, spesialis bedah toraks dan kardiovaskuler. Selamat siang, Dokter. Apa kabar, Dok? Ya, selamat siang, Dr. Ulya. Selamat siang, sahabat Wongso semuanya. Baik, terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas waktunya karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dokter yang sangat padat ini ya, Dok ya. Baik, sebelumnya tadi sudah saya singgung sedikit, Dok, mengenai hiperhidrosis ya, Dok ya. Sebenarnya hiperhidrosis sendiri itu apa sih, Dok? Jadi sesuai asal katanya, hiperhidrosis, hiper berlebih, hidrosis cairan, dalam hal ini keringat. Nah, hiperhidrosis sendiri adalah suatu keadaan medis di mana pasien mengalami keringat yang berlebih, tapi tidak ada penyebab atau pencetusnya yang jelas. Kayak itu. Jadi poinnya itu adalah berlebih itu tadi ya, Dok ya. Berlebih dan tanpa pencetus atau penyebab yang jelas gitu. Itu bisa ganggu kualitas hidup dari masing-masing orang yang mengalaminya nggak sih, Dok? Kalau awalnya atau derajat awal yang paling rendah pasti ganggu kualitas hidup. Biasanya misalnya keringat berlebihnya dia di tangan untuk kayak jabat tangan, berkenalan dengan orang, biasanya dia udah minder tuh. Soalnya kan pas jabat tangan itu tangannya kok basah atau kayak lembab gitu. Terus ya misalnya keringat berlebihnya di kaki, mohon maaf mungkin biasanya dia kalau lepas sepatu, kalau dia nggak pakai kaos kaki biasanya agak bau, smell kayak nggak nyaman ya buat orang-orang di sekitarnya. Ataupun kalau sampai yang maksudnya derajat berikutnya pun karena permukaan tubuhnya lembab ataupun basah itu bisa muncul jadi kayak sumber-sumber infeksi ataupun tempat tumbuhnya kuman. Dan yang makin parah berikutnya lama-lama ya karena dia keluar keringat berlebih bisa jadi kayak jatuh ke keadaan dehidrasi kayak gitu. Kalau penyebabnya sendiri, Dok, itu bisa terjadi hiperhidrosis sendiri itu kenapa, Dok?
Kalau penyebabnya itu ada dua, maksudnya kita suka bilang hiperhidrosis primer ataupun sekunder. Kalau yang primer ya memang tidak ada penyebabnya, kita nggak tahu idiopatik. Kalau yang sekunder pasti ada penyakit yang mendasari atau mendahului. Misalnya pasien-pasien dengan gangguan tiroid, hipertiroid, hipotiroid, lalu misalnya pasien ada kencing manis, diabetes mellitus, mungkin dalam keadaan hipoglikemi, ataupun misalnya pasien ada penyakit jantung. Nah kayak gitu tuh harus dipastikan dulu, diseleksi bahwa nggak ada nih penyakit yang mendasarinya. Kalau emang tidak ada penyakit yang mendasarinya, memang penyebabnya itu ya muncul sendiri, ya bisa kita bilang itu hiperhidrosis yang primer. Gitu. Jadi ada dua ya dok ya, primer sama sekunder gitu ya dok. Untuk hiperhidrosis sendiri dok biasanya tuh dia terjadinya tuh di bagian mana aja dok? Apakah telapak tangan aja atau kaki gitu, gimana dok? Jadi kalau lokasinya sendiri paling sering yang dikeluhkan itu biasanya di telapak tangan. Lalu ya itu tadi di kaki. Terus biasanya tuh yang sering dikeluhkan juga itu yang kayak muncul di ketiak. Ataupun ada beberapa pasien yang sampai mengeluhkan tuh sampai di daerah punggung, di daerah dahi, itu bisa juga muncul itu juga. Gitu, Ataupun nggak cuma satu tempat, bisa kayak dua tempat, misalnya di telapak kaki sama telapak tangan nih, kayak gitu. Ini sebenarnya tuh bahaya nggak sih dok hiperhidrosis ini tuh? Kalau bahaya maksudnya dalam artian mengancam nyawa tidak, cuman yang biasanya tuh mengganggu sampai ya kualitas hidup. Jadi misalnya dalam dia berteman atau maksudnya dengan orang lain itu rasanya seperti kayak nggak nyaman ataupun lama-lama jadi kayak risih gitu loh. Karena ya itu tadi, maksudnya kok untuk hubungan sosial dia biasanya akhirnya kayak menarik diri gitu loh. Kok saya kayak gini ya, akhirnya minder ataupun ya akhirnya membatasi, jadi orangnya kurang untuk bergaul ataupun komunikasi, dia akan jadi nggak pede lah gitu. Misalnya dari hiperhidrosis ini bisa nggak sih dok jadi infeksi gitu dok? Infeksi yang kayak tadi, jadi misalnya dalam tahap lanjutannya keadaan lembab ataupun basah di permukaan tubuhnya itu yang bakal jadi sumber infeksi. Dan itu tadi maksudnya derajat ringan mungkin dia hanya masalah nggak nyaman aja nih, rasa nggak pede, nggak enak nih sama orang lain terutama. Tapi kalau derajat berikutnya biasanya dia mulai nih, wah kok lembab, basah semua, nah itu jadi sumber infeksi. Terus yang lanjutannya itu yang tadi, yang sampai jatuh ke keadaan dehidrasi. Orang nih dok, dia langsung mengalami kondisi hiperhidrosis sendiri dok. Nah itu harusnya tuh pertama kali tuh gimana dok? Yang harus dilakukan? Nah ini biasanya pasien itu datang ke dokter masa-masa remaja. Jadi kalau masih dalam tahap anak-anak itu biasanya kita anggap ya sudah, maksudnya anak-anak banyak aktivitas, lari-lari, main sana sini, berkeringat, oke, masih nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah sampai tahap remaja nih, biasanya dia berteman, komunikasi ataupun menjalin relasi sama orang lain. Nah ini biasanya mulai muncul keluhannya ini nih, kok nggak nyaman ya, kok saya sungkan ya untuk ketemu orang aja, kayak bersalaman tuh nggak nyaman gitu loh. Nah biasanya sih pasien tuh kalau datang mulai remaja, kalau pendidikannya tuh biasanya mulai SMA, kuliah. Nah itu mulai tuh, apalagi kuliah kan dia sudah 17 tahun, sehingga kayak mulai berkenalan mungkin dengan lawan jenis, ataupun aktivitas dia di tempat perkuliahannya tanda tangan atau menulis kok kertasnya basah. Nah kayak gitu, itu yang dikeluhkan biasanya. Tapi kalau anak-anak biasanya masa-masa SMA tuh mulai mengeluhkan, biasanya tetap dengan ada dampingi orang tuanya. Tapi kalau udah kuliah tuh biasanya dia datang sendiri, diam-diam gitu, kayak udah kok nggak nyaman ya saya. Nah itu gimana kayak gitu. Berarti anak remaja juga bisa mengalami ya? Remaja bisa. Cuman kalau misalnya masih dalam, maksudnya anaknya masih kecil, biasanya ya kita tunggu dulu nih. Jangan-jangan memang karena aktivitasnya banyak sehingga dia berkeringat banyak, berkeringat berlebih. Tapi ketika sudah masuk masa remaja, nah ini
baru kita tawarkan ada loh tata laksana dalam berupa apa operasi atau bedah untuk menangani keringat berlebihnya ini. Kalau Gitu. untuk jenis kelaminnya sendiri dok, antara perempuan sama laki-laki ini ada perbedaan nggak sih dok? Kalau dari jenis kelamin nggak ada, maksudnya laki-laki ataupun perempuan angka kejadiannya sama aja. Cuman ya itu tadi sering muncul ketika masa remaja hingga dewasa. Untuk anak-anak, apakah ada pasiennya? Ada aja sih, tapi biasanya masih didampingi orang tua dan kita sebagai dokter biasanya ya kita tunggu dulu, nggak usah buru-buru, jangan-jangan memang ya memang aktivitasnya dia banyak, kegiatannya dia banyak sehingga menimbulkan keringat berlebih kayak gitu. Oke, dok. Kita tadi udah tahu ya mengenai penyebabnya ya dok ya. Terus pengobatannya sendiri dok, apakah bisa diobati nggak sih dok? Soalnya kadang tuh orang kayak ragu-ragu gitu dok mau berobat kan ini udahlah cobain deh pakai deodoran gitu biasanya kan gitu ya dok ya. Terus sebenarnya ada nggak sih dok pengobatannya? Kalau pengobatannya biasanya kita bagi dua, jadi pembedahan ataupun non pembedahan. Yang non pembedahan sendiri bisa misalnya itu tadi misalnya pakai deodoran ya, atau kita bilangnya apa anti perspiran ya. Terus obat-obatan minum juga ada. Jadi misalnya pasien-pasien itu memang pencetusnya kayak cemas atau apa, kita kasih obat golongan antikolinergik ataupun antidepresan. Lalu ada juga terapi namanya iontoforesis. Jadi itu kayak ada wadah gitu isi air, ada aliran listrik kecil. Nanti misalnya keringatnya di telapak tangan tuh seperti kayak ditaruh di airnya itu. Itu seperti ada aliran listrik kecil yang ngalir ke sana. Ataupun ada lagi kalau dokter tahu di klinik-klinik kecantikan itu biasanya juga ada kayak suntik botox. Jadi memang misalnya di telapak tangan ada beberapa titik atau daerah itu yang disuntikan. Tapi memang untuk misalnya suntik botox ini secara periodik, maksudnya kurang lebih 3 bulan, 12 bulan sekali itu emang harus suntik berkala. Jadi dalam masa tertentu harus kembali lagi untuk melakukan penyuntikan lagi sampai benar-benar apa namanya kelenjarnya tuh kayak nutup gitu loh dok. Atau pilihan yang kedua tadi, yang tadi non pembedahan atau enggak pembedahan. Kalau pembedahan sendiri dari BTKV itu bisa dok. Jadi kita masuk ke rongga dadanya, jadi di bawah ketiak itu beberapa senti kita insisi di sana, insisi kecil. Dengan kamera teropong atau torakoskopis itu dok, masuk ke sana kita lihat jalur saraf simpatiknya. Jalurnya itu yang nanti kayak kita putuskan atau istilahnya kita ablasi, kita bakar di sana. Harapannya dengan kita memutuskan jalur saraf simpatiknya tadi yang memberikan apa stimulasi berlebih ke kelenjar keringatnya itu bisa diredam atau dihilangkan lah pencetusnya itu dok. Kayak gitu. Nah, yang menarik tuh yang tadi dok yang bedah itu simpatektomi ya dok ya. Nah itu kan kadang kita tuh takutnya dok sayatannya tuh besar gitu loh. Itu gimana sih dok? Terus di mananya gitu dok? Bagian tubuh yang mana? Iya. Ya, tadi jadi torakal simpatektomi, jadi di rongga dada kurang lebih beberapa senti di bawah ketiak. Itu dengan sayatan kecil mungkin 1 sampai 2 senti kecil aja dok. Itu kita masukkan kamera teropong. Jadi kamera teropongnya itu melalui satu lubang itu bisa masuk. Jadi yang masuk itu kameranya. Lalu kita cari jalur saraf simpatiknya itu dok. Ketika kita udah dapat lewat kamera itu, ya sudah tinggal kita pakai alat tuh kayak kita bakar gitu aja dok. Jadi secara operasi dengan istilahnya kita sayatan kecil atau minimal invasif, tapi kita bisa lakukan operasi yang ibaratnya operasi simpatektomi ya dok ya. Jadi secara penyembuhan pun lebih cepat. Lalu lama pasien dirawat di ruangan di rumah sakit pun lebih pendek, bisa segera pulang. Lalu resiko-resiko lain seperti kalau nyeri pasti nyeri ya dok ya, tapi kan tetap ada teman-teman anestesi, dokter bius bantu supaya ngurangi nyerinya. Kalau perdarahan pasti ada perdarahan, tapi bisa kita minimal dengan sayatan yang lebih kecil, pasti perdarahannya jauh lebih sedikit dibandingkan sayatan yang beberapa senti besar gitu dok. Jadi tadi yang prosedur bedahnya itu ada simpatektomi itu ya dok. Nah betul. Itu kalau misalnya tadi kan ada yang bedah, ada yang non bedah ya dok ya. Nah itu cara menentukannya itu gimana sih dok? Kapan seseorang itu non bedah dulu atau bedah dulu atau ada urutannya? Atau Jadi sebenarnya sih
nggak ada urutannya. Maksudnya pasien datang harus non bedah dulu. Ketika non bedah nggak bisa, baru dia ada pilihan jatuh ke pembedahan gitu. Nggak juga. Jadi tapi pasien cenderung untuk memilih biasanya non bedah terlebih dahulu. Jadi kalau memang ada keringat berlebih di ketiak misalnya, ya dia akan memilih untuk pakai antiperspiran dahulu. Lalu misalnya kok nggak ada perubahan ya, biasanya dia memilih untuk minum obat-obatan terlebih dahulu. Obat-obatan medikamentosa itu tadi yang dia pilih. Kalaupun dua itu nggak ada perbaikan, biasanya dia pilih untuk suntik botox ataupun iontoforesis dulu. Walaupun dua tindakan ini yaitu tadi ya perlu secara berkala dia melakukan secara rutin. Walaupun nanti setelah dilakukan beberapa kali, derajatnya dia bisa semakin jarang datangnya untuk terapinya. Baru kalau memang kok sudah minum obat, sudah antiperspiran, sudah terapi botox dan lain-lain kok nggak ada perbaikan, biasanya ya maksudnya mau nggak mau nih kayaknya harus operasi, harus pembedahan. Karena kan pembedahan itu kan memang benar-benar jalur saraf simpatisnya kan kita ligasi atau kita ablasi gitu dok. Jadi benar-benar kadang tuh pasien merasa takut dok karena ini pembedahan nih dibedah seperti apa. Padahal sebenarnya sih ya betul pembedahan, tapi kan kita kan sudah bisa masuk sampai dengan minimal invasif. Jadi secara luka operasi, secara rasa sakit pun lama dia di rumah sakit pun lebih bisa diperpendek dok, dipersingkat seperti itu. Gitu ya dok ya. Baik, kita balik lagi nih dok. Tadi kan udah tahu penyebab, terus kalau untuk penentuan diagnosisnya sendiri dok, itu ada nggak sih dok pemeriksaan khusus untuk ini dok? Pemeriksaan khusus nggak ada sih dok. Jadi memang pasien datang dengan keluhan keringatnya yang berlebih nih, kita singkirkan dulu. Jangan-jangan ada penyakit-penyakit yang mendasarinya yang kayak tadi sakit jantung, sakit kencing manis, ataupun ada masalah di tiroidnya. Kalau misalnya penyakit-penyakit lain itu udah nggak ada, ya memang pasiennya ibaratnya diem aja nggak melakukan apa-apa aja berkeringat nih, atau dok saya di ruangan AC aja berkeringat dok, ya sudah berarti memang pasien mengalami hiperhidrosis yang primer yang tanpa penyebab. Jadi ya pilihannya memang untuk tindakan seperti itu tadi dok. Gitu ya, dok. Untuk pengalaman dokter sendiri nih dok dalam menangani hiperhidrosis sendiri dok, itu gimana dok? Banyak nggak sih dok pasien-pasiennya dok? Di sini di RSUN pun sudah sempat ada 2 kali dok tindakan itu sama juga seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita masuk melalui sayatan kecil di kurang lebih berapa senti di bawah ketiak itu dengan kamera torakoskopi, lalu kita cari jalur saraf simpatiknya itu. Lalu untuk pasien-pasiennya sendiri sih secara umum biasanya usianya usia SMA atau kuliah dok. Jadi memang fase di mana pasien itu banyak berinteraksi, banyak kayak mungkin dia banyak tugas, misalnya dia nulis di kertas kok basah ya, lalu tanda tangan apa nih, nulis apa kok kertasnya basah, mau ketemu orang klien salaman kok berkeringet ya, nggak enak gitu dok. Jadi biasanya sih datang di usia awal 20-an ataupun akhir usia belasan, karena ya keluhan sosial itu tadi dok, mulai rasa nggak nyaman ketemu orang. Nah dia kayaknya perlu penanganan deh. Nah gitu dok. Kalau misalnya untuk usia-usia tua gitu dok, mungkin kan juga dok? Ada juga pasien yang datang usia tua, tapi biasanya ya keluhannya sih sama juga sih dok, kualitas hidup. Cuman pada pasien-pasien usia tua ini biasanya ya dia sudah mencoba berbagai pengobatan, minum obat, terapi apa semuanya kok nggak ada perbaikan ya dok ya. Terus biasanya sih dia, kok saya tahu dari teman saya dok, dari grup WA, grup Facebook tuh ada loh dok. Jadi khusus maksudnya sesama yang menderita hiperhidrosis gini, saling share, saling info. Oh iya dokter di sini bisa loh, di rumah sakit ini bisa, ada tindakannya berupa ini, operasinya ini. Jadi sebenarnya dari mulut ke mulut dok. Jadi kalau pasien datang, Bapak tahu dari siapa? Oh saya taunya dari grup Facebook dok. Oh iya gitu. Oh iya, dengan pengalaman dengan dokter ini kok kurang bagus ya dok ya, makanya saya coba datang ke dokter. Kayak gitu, biasanya sih kayak gitu dok. Sudah akhirnya dia ya berani untuk operasi karena tahu kan ada pilihan untuk bisa dioperasi itu dok.
Senang dok. Sarannya sendiri dok bagi sahabat Wongso nih kalau misalnya mengalami hiperhidrosis sendiri itu gimana dok? Satu yang pasti kan itu kan mengganggu dalam hubungan sosial ya dok ya. Jangan ragu untuk cari info yang sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya dok. Maksudnya dalam hal ini datang ke dokter, datang ke rumah sakit untuk pasien jadi bisa tahu pilihan terapinya ini apa aja sih dok. Jadi kadang kan pasien itu hanya dapat dari testimoni atau temennya pernah nih kayak gini, terapinya seperti ini, atau katanya di sini bisa diobati seperti ini. Tapi saya berharap sih pasien bisa dapat informasi yang sebenar-benarnya, datang ke dokter, diperiksakan, dan bisa sampai dapat untuk terapinya yang definitif dok. Jadi keluhan itu ya nggak akan muncul berulang lagi, benar-benar tuntas gitu loh dok. Gitu ya dok ya. Oke. Untuk sahabat Wongso sendiri nih, kalau misalnya mengalami hiperhidrosis sendiri nggak usah takut ya dok ya. Di RSWN sendiri bisa dok. Bisa. Nanti bertemu dengan dokter Septian ya dok. Ya. Iya, dok. Oke dok. Sebelumnya dok, kalau misalnya tadi kan ada yang bedah, ada yang non bedah ya dok ya. Ada nggak sih dok penelitian lebih baru dok selain terapi dua itu tadi dok? Sejauh ini perkembangan ilmu pengetahuan sampai di tahap bagaimana pembedahan itu dengan minimal invasif dok. Jadi mungkin kalau dulu sayatannya cukup besar ya dok ya, dengan menimbulkan rasa nyeri yang buat pasien mungkin sakit ya dok ya, dadanya disayat, otot-ototnya kita buka, tulangnya kita lebarkan, kadang memberikan rasa sakit yang lumayan buat pasien. Kalau pasien mengeluhkan tuh derajatnya ya sedang ke berat, lumayan dok. Lalu itu berpengaruh ke lamanya pasien dirawat. Jadi habis operasi nggak bisa langsung pulang. Jadi kadang 2 hari 3 hari harus menginap dulu di rumah sakit dok. Tapi dengan teknologi terbaru, gimana kita pakai kamera masuk ke rongga dada, itu berapa pasien bisa besoknya langsung pulang dok. Maksudnya cukup nyaman untuk cukup oke untuk pasien bisa aktivitas lagi, balik pulang, kita pulangkan itu dok. Oke gitu ya dok. Kalau misalnya untuk pembedahannya sendiri dok, ada nggak sih dok kontraindikasi untuk orang-orang tertentu gitu dok? Misalnya nih dia sakit apa gitu dok, terus nggak boleh nih dilakukan simpatektomi gitu. Sejauh ini ada nggak sih dok kayak gitu? Sejauh ini nggak ada sih. Jadi maksudnya pasien layak operasi ya, naik operasi, terus kita siapkan untuk operasinya itu, udah bisa ya dok ya. Oke. Nggak ada masalah dok. Baik dok, menarik sekali ya dok ya pembahasan kali ini. Nggak terasa dok, ternyata kita udah sampai ke penghujung acara dokter. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dok ke Sobat Wongso? Ya buat sobat-sobat Wongso, cari informasi sedetail-detailnya, sebenar-benarnya. Ya sudah banyak grup Facebook, grup WA, lihat di Telegram, informasi kita cari di internet, semua ada infonya. Bahkan mungkin dari testimoni teman-teman yang pernah terapi ataupun operasi, ini sudah banyak gitunya. Jadi kalaupun informasi itu masih belum dapat, silakan datang ke rumah sakit, tanya ke dokter informasi sejelas-jelasnya, sehingga pasien bisa mendapatkan terapi yang efektif, yang sesuai dengan penyakitnya. Baik Dokter Septian, terima kasih banyak atas waktunya dan sharing ilmunya hari ini ya dok. Sama-sama ya. Dokter Ulya. Baik, untuk sahabat Wongso, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube channel kita, ada di RSWN TV. Bisa juga di follow Instagram kita di RSWN Semarang. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak.